Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sebagian kelompok 12 ingin membuat hasil video presentasi makalah yang berjudul Permulaan Islam di Indonesia. 1. Menurut sumber yang kita ketahui bahwa Islam telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah, yaitu abad ke-7 sampai 8 dan langsung dari Arab. Dalam proses pengislaman selanjutnya, orang-orang Indonesia ikut aktif ambil bagian penyiaran Islam di Indonesia dilakukan dengan damai. 3. Mubalih Islam selain sebagai penyiar agama juga sebagai saudagar. Kedatangan Islam di Indonesia itu membawa kecerdasan dan peradaban yang tinggi dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia. 2. Masa kejayaan Islam. Ada 3 tahap proses Islamisasi di Nusantara. Pertama, fase kehadiran para pedagang Muslim pada abad 4 sampai dari 1 sampai 4 Hijriah. Sejak wilayah abad ke-1 Hijriah, kapal-kapal sagang Arab sudah mulai berlayar ke wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya, Islam tersebar di Sulawesi ketika raja pertama yaitu Raja Talo yang menjadi muka bumi di kerajaan Goa yang bernama Satu Malengkeng Nyongri Kangreang ketangga masuk Islam pada 22 September 1605 Masehi. Malengkeng Deyang Nyongri Karemeng Katangga kemudian bergelar Sultan Abdullah Awalul Islam. Penyebaran Islam ke daerah ini kedua fase terbentuk kerajaan Islam 13 sampai 14 Masehi. Pada fase ini ditandai dengan munculnya pusat-pusat kerajaan. Pada awal penjajahan mengenalkan agama mereka Kristen melalui penjabat Belanda, lalu para orang Cina yang sengaja diimpor oleh Belanda ke Jawa mendukung mereka untuk membangun joji kekuasaan mereka seperti Batavia dan lainnya. Kemudian para pria dan penduduk secara umum mereka mendirikan gereja, sekolah dan tempat hiburan untuk sosialisasi agama Kristen. Dan kenyataan seperti ini, maka para aktivis Islam yang sudah ditinggalkan oleh sultan mereka yang sibuk mengurus kekuasaan dan kekayaan yang semakin diperlemah, dan penjajah mengambil inisiatif untuk mendirikan pondok pesantren dan pada beberapa tempat, khususnya di Pulau Jawa. Selanjutnya di abad pertengahan, baik secara sistem politik dan keagamaan telah mengalami kemunduran secara politis. Hampir seluruh wilayah yang dikuasai umat Islam, yaitu satu persatu jatuh ke tangan kaum kolonialitas dan imperialitas Barat. Mesir misalnya sebagai pusat pengkajian dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman jatuh ke tangan kolonial Prancis, kemudian ke tangan kolonial Inggris. Kejatuhan Inggris membuat Islam sadar bahwa sebenarnya mereka telah tertinggal jauh di dalam bidang politik, militer, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kesadaran nasional. Penyebaran dan pengaruh pembaruan Islam modern ke pembaruan melalui Indonesia sejak awal abad ke-20 telah membangkitkan kesadaran bahwa bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, bangkit dengan berbagai gerakan baik politik maupun sosial. Masuknya pemikiran pembaharuan yang dibawa oleh ulama baik yang bermukim di Timur Tengah, khususnya yang belajar di Mekah dan Madinah. Walaupun melalui media cetak bahasa Arab seperti Al-Urwah dan Al-Manar yang berasal dari Kadro, Al-Imam dari Singapura, dan Al-Munir dari Padang, telah membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, untuk bangkit melawan kolonialitas Belanda yang telah merampas kemerdekaan beragama berserikat. Bahkan kemerdekaan dalam mencari kehidupan atau ekonomi dengan sistem monopoli dagangnya yang dikenal dengan VOC, bermula dari pembaharuan dan pendidikan Islam oleh Minangkabau yang disusul oleh pembaharuan pendidikan yang dilakukan masyarakat Arab di Indonesia, membangkitkan Islam makin berkembang untuk membentuk organisasi sosial keagamaan. Memang diakui bahwa Belanda cukup banyak mewarnai perjalanan sejarah Islam di Indonesia. Cukup banyak peristiwa dan pengalaman yang dicatat Belanda sejak awal kedatangannya ke Indonesia. Perubahan sosial yang terjadi di Nusantara adalah perjuangan yang dilaksanakan secara kedaerahan seperti Perang Diponegoro, Perang Padri, Perang Aceh, Pertempuran Hasanuddin, dan lainnya. Utama Islam bahwa mereka tidak mungkin berkompetensi dengan kekuatan yang menantang dari pihak kolonialitas Belanda. Penetrasi Kristen dan perjuangan untuk maju di bagian-bagian lainnya Asia apabila mereka terus melanjutkan kegiatan dengan cara tradisional dalam rangka menegakkan Islam. Mereka mulai menyadari perlunya perubahan pendekatan terhadap perjuangan Islam. Sekarang yang menjadi sorotan adalah semangat Islam yang mendorong serta yang
mendasari perjuangan umat Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan Islam pertama di Nusantara yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Berada di pantai utara Aceh, tepatnya di muara Sungai Pusangan. Kerajaan ini didirikan oleh Marasilu dan bukti sejarah kerajaan ini terlihat pada tulisan di makam Sultan Malik As-Saleh. Yang kedua, Kerajaan Malaka. Kerajaan ini terletak di Semenanjung Malaya dengan ibu kota Malak. Raja pertama kerajaan ini yaitu Iskandar Shah yang pada pemerintahannya menjadi kerajaan Islam terbesar di Asia Tenggara yang pada masa itu berhasil menjadi pusat perdagangan sekaligus penyebaran Islam di Asia Tenggara. Yang ketiga ada Kerajaan Demak. Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa ini didirikan oleh Raden Patah yang pada tahun 1478. Kerajaan ini berkembang sebagai pusat perdagangan sekaligus penyebaran Islam yang dipengaruhi oleh jasawali baik di Pulau Jawa maupun yang berada di luar Pulau Jawa. Yang keempat ada Kerajaan Aceh. Kerajaan ini terletak di Sumatera bagian utara. Letaknya strategis ini yaitu jalur pelayaran dan perdagangan internasional membuat kerajaan ini berkembang cukup pesat, di mana kejayaan berkembang sebagai penghasil lada. Sultan pertama kerajaan ini yaitu Sultan Ali Mughayat Shah. Yang kelima, Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan ini berada di Kota Gede atau saat ini Yogyakarta. Raja pertama sekaligus pendiri kerajaan ini yaitu Sultan Sutawijaya. Masa kerajaan ini yaitu pada masa Raden Mas Rangsan, di mana pada saat itu dapat mempertahankan kekuatan di seluruh Jawa hingga mengusir Belanda dari Batavia. Yang keenam, Kerajaan Banten. Kerajaan ini terletak di Jawa bagian utara. Pendiri sekaligus raja pertama kerajaan ini yaitu Hasanuddin yang kemudian menjadi pusat peradaban Islam. Yang ketujuh ada Kerajaan Gorontalo. Merupakan dua kerajaan yang berada di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh tiga raja yaitu Sultan Aludion, Sultan Hasanuddin, dan Raja Mapasoma. Kerajaan ini bertumpu pada sektor kelautan yang berkembang menjadi pelabuhan internasional dengan keadaan kerajaan yang bersifat maritim. Dan yang terakhir, Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera atau Maluku Utara, yang dikenal sebagai Wali Songo. Era Wali Songo adalah berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Nusantara, di Indonesia, khususnya di Jawa. Tentu banyak tokoh yang juga berperan, namun peranan mereka yang sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa juga pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat serta luas serta dakwah secara langsung membuat 9 wali ini lebih banyak disebut dibanding yang lain. Yang pertama, Sunan Maulana Malik Ibrahim 1379 sampai 1419. Pelopor penyebaran Islam di tanah Jawa. Syekh Muhammad Malik Ibrahim, nama lengkap Maulana Malik Ibrahim adalah Maulana Mahdu Ibrahim As-Sakahidi. Dalam Ba'ad Tanah Jawa versi Mainisa Amalakul merupakan pengucapan indah lidah Jawa dari nama sebenarnya As-Samarkandi. Yang kedua, Sunan Ampel 1401 sampai 1478. Pengegasan kerajaan Islam di Jawa. Sunan Ampel adalah putra tertua dari Maulana Malik Ibrahim menurut Ba'ad Tanah Jawa dan silsilahnya. Yang ketiga, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ketika remaja dikenal sebagai seorang bangsawan. Meski begitu, Sunan Kalijaga tetap menjalani kehidupan rakyat biasa. Sunan Kalijaga dikenal mampu membaur dengan berbagai golongan. Yang keempat, Sunan Kudus. Sunan Kudus bernama asli Ja'far Shadiq. Ia lahir pada tahun 1400. Sunan Kudus terkenal tegas dalam menginginkan ajaran
dalam menegakkan ajaran syariat Islam. Di masanya ia dikenal sebagai eksekutor, Ki Ageng, Penginggi, dan Syekh Sri Jenar. Yang kelima, Sunan Giri. Sunan Giri bernama asli Muhammad Ayyurul Yakin. Sunan Giri adalah seorang ulama wali songo majelis penyebar dakwah Islam di Jawa dalam sejarah Indonesia atau Nusantara. Yang keenam, Sunan Guru Jati. Nama asli Sunan Guru Jati adalah Syarif Hidayatullah. Di Mesir ia adalah putra Sultan Hud dan pernah menjadi pengembara pangeran di Jawa dalam sejarah Indonesia atau Nusantara. Yang keenam, Sunan Guru Jati. Nama asli Sunan Guru Jati adalah Syarif Hidayatullah. Di Mesir ia adalah putra Sultan Hud dan pernah menjadi pengembara pangeran untuk penerus Raja Mesir. Yang ketujuh, Sunan Muris yang bernama asli Raden Umar Said atau Raden Said. Dalam menyebarkan Islam, Sunan Muria melestarikan seni gamelan dan boneka sebagai sarana dakwah. Dia menciptakan beberapa lagu tentang untuk mempraktikkan ajaran Islam. Yang kedelapan, Sunan Bonang. Nama asli Sunan Bonang adalah Raden Maulana Makdum Ibrahim. Ia adalah seorang Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Mani. Sunan Ageng dikenal amat padahal Sunan pandai dengan ilmu tasawuf, seni, sastra, struktur, dan lain-lain. Yang kesembilan, Sunan Derajat. Sunan ini memiliki nama asli Raden Qasim atau Syafuddin. Dia merupakan putra bungsu Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila wilayah. Dakwahnya berada di Paciran, Lamongan. Strategi dakwahnya terkenal dengan pendidikan akhlak kepada masyarakat di Pacitan. Sunan Derajat mendidik masyarakat untuk memperhatikan kaum fakir miskin. Ia menjunjung tinggi kesejahteraan umat. Selain itu, urusan Sunan Derajat juga dikenal dengan pengajaran teknik membuat rumah dari tandu.